Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas Ibu dosen dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan materi tentang lembaga moneter dan lembaga bukan keuangan bank. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Mursyid, dengan nomor NIM akhir 109. Kedua, Kadek Bagas Pradipta Kusumo dengan nomor NIM akhir 153. Ketiga, Kadek Bagus Reza dengan nomor NIM akhir 225. Keempat, Jeremias Renaldi Anabu dengan nomor NIM akhir 227. Kelima, Silver Saska Wabisinu Gandis dengan nomor NIM akhir 235. Dan yang terakhir, Ida Bagus Narayana Jaya dengan nomor NIM akhir 258. Materi yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama ada pengertian bank, selanjutnya pengertian dan ruang lingkup bank umum, pengertian dan ruang lingkup bank perkreditan rakyat, selanjutnya ada sumber dana bank, pengertian lembaga keuangan bukan bank, macam-macam lembaga keuangan bukan bank, dan terakhir pengertian dan ruang lingkup LPD. Yang pertama adalah pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, ada juga pendapat dari Kashmir dengan secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup bank umum. Dalam prakteknya, perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka terdapat perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Kemudian dalam pengertian bank umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri atau cabangnya. Selanjutnya dilihat dari segi kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah yang pertama adalah bank milik pemerintah. Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Dan kedua adalah bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Yang ketiga yaitu bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat adalah bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Dan terakhir ada bank milik campuran, yang dimana kepemilikan saham bank campuran ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Kemudian dilihat dari segi status, dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Bank umum ini dapat dibagi menjadi dalam kedua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah penduduk, model maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian kriteria dengan ketentuan yang diberlakukan. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank devisa.
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri. Pasti itu keluar ke luar negeri. Leverage CQ, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Selanjutnya dalam segi pengelolaan itu ada dua, konvensional dan syariah. Yang pertama, bank berdasarkan prinsip konvensional atau biasa juga bilang bank yang beraliran barat gitu. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia di masa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana saat mula bank di Indonesia ini dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga atau pengelolaan kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya atau yang biasa disebut dengan kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Untuk jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biayanya ini juga dikenal dengan istilah fee based. Nah, selanjutnya adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah belum berkembang di Indonesia, namun di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan, bank yang berdasarkan prinsip syariah ini sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya atau pengelolaan ini sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah ini aturannya perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam pengelolaannya atau mencari keuntungan, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Ketiga, prinsip jual beli barang yang memperoleh keuntungan atau yang bisa disebut dengan murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau yang bisa disebut dengan ijarah wa iktina. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Dan arus perputaran uang. Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat atau di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan seperti yang ada di PPT ini. Yang pertama ada nasabah masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro atau tabungan deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini, nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, nasabah ini nantinya akan mampu menyimpan balas jasa dari bank berupa bunga dari bank konvensional, dan bagi hasil bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Besarnya bunga atau bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya. Selanjutnya, kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali atau dijual kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman kredit. Yang terakhir, bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut serta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank berdasarkan prinsip syariah, pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil atau sesuai dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya adalah fungsi bank. Menurut Sigit Triyandaru dan Toto Budi Santoso di tahun 2006 halaman 9, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Yang pertama yaitu agent of trust.
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Dan kegiatan perekonomian masyarakat di sektor real ini tidak dapat dipisahkan. Sektor real tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Nah, kegiatan bank berupa penghimpunan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor real. Dan kedua adalah agent of development. Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian dalam masyarakat atau yang bisa disebut dengan development. Yang ketiga ada agent of service. Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran seperbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dan selanjutnya ada kegiatan bank umum. Bank umum atau yang lebih dikenal nama bank konvensional ini merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Nah, kegiatan bank umum ini ada tiga. Yang pertama, menghimpun dana atau funding, kedua, menyalurkan dana atau lending, dan ketiga, memberikan jasa bank lainnya atau services. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan sering disebut juga dengan nama rekening atau account. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dan kegiatan ini juga dikenal dengan nama kegiatan lending. Menyalurkan dana ini dilakukan oleh bank, dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Yang terakhir ada memberikan jasa bank lainnya atau service. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang atau mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini, kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil, kan cenderung negatif. Spread atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Semakin lengkap jasa bank dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Di samping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dan ruang lingkup BPR. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis Bank Indonesia hanya dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR. Landasan hukum BPR adalah UU Nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa BPR sebagai salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditunjukkan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, ruang lingkup BPR. Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum. Adapun ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR yaitu yang pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka. Selanjutnya, yang kedua, pemberian kredit. Dan yang ketiga, penyediaan biaya dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau ini dengan SBI. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha yang diperkenankan. Selain itu, BPR diperkenankan melalui kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing atau dengan izin Bank Indonesia, melakukan pernyataan modal dan melakukan usaha peransiunan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank, bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan. Maka sumber-sumber dana bank juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual atau memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebut, bank memperoleh keuntungan. Pembiayaan operasi bank diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri, apakah secara pinjaman, dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha dalam bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Praktik dana yang tersedia sangat beragam, dengan berbagai macam persyaratan. Bank juga harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut akan digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan menentukan pilihan. Sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana pihak pertama. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dari dana bank itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, carangan laba dan laba bank yang belum dibagi. Secara garis besar, pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari setoran modal dari para pemegang saham, carangan bank, laba ditahan, dan yang kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut. Yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua, pinjaman antar bank. Dan yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri. Yang keempat, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Dan seterusnya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas,
Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank, dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam hal ini, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama simpanan giro atau bisa disebut demand deposit, yaitu simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Dan yang kedua adalah simpanan tabungan atau saving deposito. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya. Yang ketiga adalah simpanan deposito atau time deposit. Deposito atau simpanan bersangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan. Penarikannya dapat menggunakan bilet, giro, atau sertifikat deposito. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang memerlukan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berperan vital dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Pasalnya, peran strategis kedua lembaga keuangan ini diyakini mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. LKBB sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Selain itu, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Tujuan pokok pendirian lembaga keuangan bukan bank yaitu untuk mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal, serta untuk membentuk permodalan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah. Untuk mencapai kedua tujuan itu, lembaga keuangan bukan bank diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan atau dalam bentuk simpanan. Fungsi utama dari lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, agar kreditur tidak terjerat utang dengan bunga yang sangat tinggi dari pihak rentenir. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada seseorang maupun perusahaan yang membutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam lembaga bukan keuangan bank. Yang pertama itu ada asuransi, kedua pegadaian, ketiga koperasi simpan pinjam, keempat leasing, kelima pasar modal, keenam perusahaan dana pensiun, ketujuh fintech. Yang pertama itu asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana dari nasabahnya dan memberikan jaminan ganti rugi apabila terjadi suatu musibah. Dengan kata lain, bertujuan untuk melindungi nasabahnya dari resiko kerugian yang lebih besar. Di sini ada beberapa jenis asuransi, diantaranya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan bangunan, asuransi syariah, dan asuransi bisnis. Yang kedua ada pegadaian. Perusahaan umum pegadaian merupakan perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Tugas pegadaian sendiri secara umum berkaitan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan menggunakan dasar hukum gadai. Dasar hukum ini digunakan untuk menghindari masyarakat terkena pinjaman dengan bunga yang tinggi.
beberapa produk jasa layanan yang ditawarkan Pegadaian, antara lain yang pertama itu jasa gadai konvensional, yang kedua gadai syariah, yang ketiga tabungan emas dan gadai emas, yang keempat layanan penaksiran dan sertifikat logam mulia, yang terakhir penitipan barang berharga. Yang ketiga itu ada koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan bukan bank yang satu ini sedikit berbeda. Koperasi merupakan LKBB yang berbadan hukum koperasi. Lembaga koperasi berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM, bukan pada Kementerian Keuangan. Sumber dari dana yang dihimpun oleh koperasi simpan pinjam merupakan simpanan pokok atau yang dibayarkan saat pertama kali menjadi anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, bantuan dari pemerintah, hibah, cadangan kas, dan pinjaman. Yang keempat adalah leasing. Perusahaan leasing atau multifinansi disebut juga dengan perusahaan serbaguna. Leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang keuangan dengan memberi layanan pinjaman, pembiayaan pada barang modal kepada individual atau perusahaan yang memerlukan. Pembiayaan menggunakan sistem kontrak dan sebelum pinjaman lunas maka hak barang masih berada di tangan penjual. Yang kelima ada pasar modal. Nama lain pasar modal juga dikenal sebagai bursa efek. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat untuk memperjualbelikan surat-surat berharga. Penghimpunan dana untuk surat-surat berharga tersebut biasanya digunakan untuk biaya pembangunan proyek dalam jangka panjang. Adapun surat berharga yang menjadi alat transaksi di pasar modal seperti obligasi, saham, ekuitas, dan macam-macam surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan pemerintah ataupun swasta. Yang keenam ada perusahaan dan dana pensiun. Lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan pelayanan tabungan pensiun sebagai jaminan hari tua. Dana pensiun dihimpun dan diperoleh dari potongan persentase upah atau gaji yang diperoleh pegawai pada setiap bulannya. Kemudian, dana tersebut dikembalikan saat pegawai sudah memasuki masa pensiun ataupun saat sudah tidak bekerja. Tujuan dari dana pensiun ini memang sebagai tabungan jangka panjang. Ada beberapa fungsi tertentu dari dana pensiun, diantaranya yang pertama tabungan. Dana pensiun merupakan tabungan jangka panjang sehingga walaupun dipotong dari gaji, namun sebenarnya dana tersebut masih tetap utuh dan akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Yang kedua untuk asuransi. Memberikan jaminan pada pegawai untuk meminimalisir resiko apabila terjadi suatu pada masa kerja seperti musibah, kecelakaan, atau sakit. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah fintech. Fintech atau financial technology masuk dalam kategori lembaga keuangan bukan bank karena beberapa fintech menawarkan jasa penghimpunan dan penyaluran seperti Saya akan menjelaskan LPD adalah lembaga ekonomi desa yang digunakan untuk penitipan dan penukaran uang desa, sehingga dasarnya LPD adalah sumber pengumpulan dana pemberian kredit dan menjadi perantara pembayaran di wilayah Bali atau wilayah Bali yang terpencil. Kemudian LPD adalah lembaga mikro atau bisa disebut non-bank sebagai mediator bagi masyarakat adat di Bali. Kemudian tujuan pendiri LPD ialah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan untuk meningkatkan usaha kecil mikro yang ada di wilayah kecil di Bali dan meningkatkan perputaran uang di desa sebagai akses masyarakat agar memudahkan transaksi di sebuah bank. Terima kasih.